Utang WUS yang kurang lebih 120 triliun dewasa ini ramai dibicarakan. Dan atas utang yang begitu besar itu lalu menimbulkan kecurigaan. Kenapa proyek yang tidak visible, proyek yang sebenarnya sangat tidak masuk akal itu tetap nekat dijalankan. Ya. Nah, lalu ada pernyataan dari Pak Mahfud terkait hal itu. Lalu pernyataan Pak Mahfud itu ditanggapi oleh KPK agar Pak Mahfud kalau memang punya data lapor tuh ke KPK. Lalu Pak Mahfud bereaksi secara emosional. Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari beliau. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apakah beliau mau serahkan atau ya mungkin terlalu jauh, tapi yang bilang itu kan Agus Pambagio dan Antony Budiawan, bukan saya. Saya justru mengulas Antony Budiawan dan Agus Pambagio yang bilang di Nusantara TV bahwa yang terjadi seperti itu, pemecatan Jonan kemudian sudah ditolak dan sebagainya, dan itu risikonya bisa seperti Sri Lanka, pelabuhan diambil karena tidak bayar hutang kan gitu. Itu yang bilang Agus Pambagio. Yang bilang bahwa ada markup dari 17 juta US dollar menjadi 52 US dollar, itu yang bilang Antony Budiawan. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antony Budiawan karena dia yang bilang di situ. Sebelum saya kan bilang ini Antony Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Pak Mahfud lalu menunjuk dua orang bahwa yang ngomong itu sebenarnya bukan saya, yang ngomong itu Agus Pambagio dan Antony Budiawan. Apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh Agus Pambagio dan Antony Budiawan? Itu videonya, dialog mereka di sebuah TV swasta itu juga saya cuplik dan saya kutip. Tapi masalah dari kereta cepat ini harus kita lihat kenapa dia tidak bisa bayar. Akar masalahnya di mana? Apakah kalau kita lihat nilai proyeknya pun sudah terlalu tinggi karena proyek kita per kilometernya itu 52 juta US dollar. Menurut yang di China itu antara 17 sampai 30 US dollar per kilometer gitu. Jadi kita ini hampir 2 kali lipat. Nah, di sini harus diselidiki apakah proyek itu ada markup. Dan kedua adalah mengenai suku bunga pinjaman. 75% dari WUS adalah pinjaman. Dan kalau dengan kereta Jepang 0,1% pinjamannya. Dan kalau dengan kereta China ini 2%. Dan cost of run-nya 3,4%. Ini yang harus diselidiki. Dan mereka yang membuat WUS atau WUS ini bangkrut, ya artinya default, tidak bisa bayar, ini harus diselidiki dan harus dimintakan pertanggungjawabannya, begitu Tasya. Oke, Pak Antony, kalau Anda menduganya yang mana yang kira-kira mungkin menjadi akar permasalahannya? Dua-duanya, yaitu pertama adalah bahwa di sini ada kemungkinan besar terindikasi kuat bahwa di sini terjadi markup, ya apalagi dengan cost of run 1,2 miliar US dollar, which is 20% dari nilai proyek, itu sangat luar biasa besarnya, hampir tidak mungkin. Dan kedua adalah bahwa penilaian proyek dari awal ini tidak masuk akal karena komponen bunga yang sangat signifikan sekali, karena kita punya 75% dari pembiayaan proyek WUS ini adalah utang, dan komponen bunga ini sangat besar sekali. Jadi di sini diabaikan sebagai evaluasi untuk biaya proyek. Ini patut diduga ada kesengajaan untuk memenangkan proyek tertentu, yaitu dari China ini. Mungkin Pak Agus bisa cerita sebenarnya bagaimana dulu awalnya ketika memutuskan untuk tender WUS ini dengan China? ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan pasti juga sudah bicara sebelum dipecat. Nah jadi maksud saya, ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan
ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari ITB. Nah, bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang, ya sudahlah, mau sudah dibangun, mau dibangun niat presiden begitu, ya ditanggung saja. Dan terakhir, ketika tadi kan konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi ya jangan, saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau katakan? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan dan lalu kejadian. Terus gimana? Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Nah, kalau saya memperhatikan apa yang dikatakan oleh Antoni Budiawan, kesimpulan saya cuma satu, bahwa dia mengatakan itu sebagai pengamat ekonomi, kebijakan ekonomi pemerintah, gitu. Apa yang dia katakan itu sebatas kepada kecurigaan, gitu. Dia bukan saksi fakta, dia pasti nggak pegang data-data yang otentik. Dia hanya menganalisis, dia mencurigai bahwa proyek ini nggak masuk akal, proyek ini nggak visible, karena dibandingkan antara biaya yang ditawarkan oleh Jepang dengan Cina, ini Cina jauh lebih besar, dikatakan 2 kali lipatnya lebih mungkin. Begitu juga bunganya, begitu juga cost of run-nya, semua yang di pihak Cina jauh lebih besar. Selain itu jarak antara Jakarta-Bandung itu begitu dekat, mengapa harus ada kereta cepat? Nah, itu yang menjadikan Antoni Budiawan memberikan opini mencurigai adanya markup, mencurigai akar masalah bagi dia adalah ada kemungkinan ini sesuatu yang nggak masuk akal, proyek yang nggak masuk akal ini dijalankan karena di situ ada vested interest gitu dari pihak-pihak tertentu. Ya, siapa pihak-pihak tertentu? Ya yang dia katakan ya konstitupartisnya dong, gitu. Pelaku-pelaku yang terkait dengan proyek WUS ini. Itu catatan saya yang pertama. Jadi, Pak Mahfud, saya bukan membela Antoni, tapi nggak ada gunanya mendorong supaya KPK itu memanggil Antoni. Sekali lagi, dia hanya ada auditu. Dia bukan saksi fakta. Saksi fakta yang sesungguhnya itu Agus Pambagio itu, yang sudah pernah menasehati Pak Jokowi atau menyarankan Pak Jokowi atau mengatakan ke Pak Jokowi dengan to the point bahwa proyek ini terlalu mahal, nggak visible, tapi Pak Jokowi nekat menjalankan terus. Apalagi Pak Agus itu sudah tanya, ini ide siapa sih? Dan Pak Jokowi konkret mengatakan itu ide saya. Ya, jadi jelas. Nah, Pak Agus Pambagio ini saksi fakta. Ini bisa ya dimintain keterangan oleh pihak KPK. Gitu. Nah, yang kedua, Pak Mahfud jangan lupa, Pak Mahfud dalam kasus Sri Mulyani saja yang sudah berkonsultasi, yang sudah berdiskusi dengan Komisioner KPK Pak Marwoto, apakah sikap Sri Mulyani yang nggak mau bayar utang terhadap rakyat itu bisa dipidana nggak? Bisa, kata Pak Marwoto. Itu kan pernyataan dari Pak Mahfud sendiri. Toh KPK nggak buat apa-apa kan terhadap Sri Mulyani. Itu Pak persoalannya. Jadi di sini memang benar saya setuju dengan kata-katanya Pak Mahfud bahwa sebenarnya KPK itu nggak perlu kok minta laporan nggak masuk akal. Selidikin saja kalau itu benar Pak. Kita setuju. Tapi faktanya nggak begitu kan? Faktanya KPK tidak bersikap sebagaimana mestinya. Itu yang menjadi persoalan, Pak. Itu yang memang kalau
berkelit-kelit itu ya, tunggu laporan, tunggu minta data, itu kan mau enaknya sendiri KPK kalau seperti itu. Sebenarnya tidak usah ada opini dari Antoni Budiawan, dari Agus Pambagio, atau dari Pak Mahfud, nggak perlu. Sebenarnya semua keganjilan itu sebenarnya sudah harus mendorong KPK berinisiatif sendiri, bertindak untuk menyelidiki. Nah, bagi Antoni Budiawan dikatakan akar masalahnya itu bukan hanya soal utangnya, tapi proyek ini nggak visible, tapi terus nekat dijalankan. Sehingga menimbulkan utang yang begitu besar. Maka ada kecurigaan markup, kecurigaan penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya. Nah, itu yang harus diselidiki. Siapa yang harus diselidiki? Ya concern parties, orang-orang yang terlibat di situ. Pak Agus Pambagio dengan jelas tuh mengatakan di situ ada Pak Jokowi yang sudah diingatkan tapi nekat terus jalan. Ya kan? Bahkan Pak Jokowi mecat Pak Jonan. Lalu operatornya yang dipakai oleh Pak Jokowi adalah Luhut Pangaribuan. Jadi orang-orang seperti Pak Jokowi, Pak Luhut ini yang harus dipanggil oleh KPK. Kalau KPK itu mau lurus dan profesional gitu, ya mau jujur dan profesional gitu. Jangan jangan ngelak dorong Pak Mahfud lapor, itu benar. Pak Mahfud bilang nggak masuk akal gitu, ya. Nah, selain itu, saya juga mau mengingatkan, karena ini adalah B2B, ya, perusahaan ke perusahaan, patungan antara beberapa BUMN Indonesia dengan beberapa BUMN atau bahkan katakanlah perusahaan-perusahaan dari Cina. Maka kalau ada kerugian apapun, ya resikonya mereka lah sebagai pemegang saham. Itu benar kata-kata Pak Purbaya. Nggak mungkin itu disuruh menanggung di cover dari APBN. Nggak masuk akal. Ya, itu ya para pemegang saham ini yang bertanggung jawab atas kerugian itu. Sesederhana itu, sesimpel itu. Ya, jadi jangan beribut. Sekarang kalau nggak bisa bayar rugi bagaimana? Ya perusahaan itu sendiri, para pemegang saham yang patungan itu yang bertanggung jawab. Entah mau dipilotkan, entah mau dilikuidasi, entah mau bagaimanapun, tanggung jawab dari kereta cepat Indonesia Cina. Nah, itu kan patungan. Jadi mereka harus tanggung renteng Indonesia Cina itu. Lalu tanggung jawab mereka kepada pihak ketiga, tanggung jawab kepada pajak, tanggung jawab kepada kreditor, dan lain sebagainya. Ya, urusan dari mereka itu. Sesederhana itu. Nah, sekarang persoalan lain adalah kalau mau dicari akar masalah, mengapa proyek yang tidak visible ini terus nekat dijalankan, seperti yang dipertanyakan oleh Antoni Budiawan itu, ya dari sisi Indonesianya, ya dicari concern parties-nya itu. Jelas itu Pak Agus mengatakan Pak Jokowi nekat, lalu menggunakan mengoperator proyek ini adalah Pak Luhut. Panggillah KPK orang-orang ini. Panggil direksi-direksi dari beberapa BUMN yang menjadi pemegang saham dari kereta cepat Indonesia Cina ini yang patungan di situ. Mereka itu menjalankan kan dengan suatu business visibility yang benar atau under pressure atau karena dictation dari Pak Jokowi sebagai presiden sehingga mereka nggak berani. Buka itu semua. KPK harus menelanjangin itu kalau KPK mau profesional. KPK ini terlalu banyak, terlalu sering berkelit-kelit untuk tidak bertindak profesional, tapi berkelit-kelit macam-macam. Saya berikan contoh sederhana. Kasus CSR-nya dana CSR-nya BI dan OJK. Itu bagaimana? Masa hanya 2 anggota DPR sampai sekarang yang tersangka, dan bagaimana juga tindak lanjut dari ketersangkaan itu? Yang terima itu hampir semua katanya Komisi 11 itu. Itu pertanyaannya suap menyuap atau peras memeras. Diungkap dong, KPK harus fair, profesional. Lalu bagaimana itu dengan opsinya kuota haji? Sampai sekarang juga tersangkanya belum muncul juga. Ya, jadi banyak hal KPK itu sebenarnya memalukan. Nih, ya, tapi kalau berdalil kan masih didalami begini supaya KPK tahu enggak semua masyarakat itu bodoh. Enggak semua masyarakat itu enggak mengerti tentang lenggak-lenggok Anda, tentang gaya Anda yang cuma berkelit gitu. Ya, enggak. Sebenarnya ada banyak rakyat mengerti itu. Tetapi kan orang-orang seperti kami yang ngerti ini enggak berdaya, powerless. Ya kan? Tetapi kalau mau melihat apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud, nggak masuk akal KPK, mestinya nggak usah tunggu laporan, selidikin aja. Ya itu kita semua tahu, Pak. Tapi seperti itu kenyataannya. Jadi KPK seringkali tidak bertindak berdasarkan teknis yuridis murni. Gitu. Ya, masih berkelit-kelit. Nah, justru problemnya sekarang, sekali lagi, WUS itu rugi, ya harus pemegang saham itu yang bertanggung jawab. Lalu di dalam undang-undang PT saja, kalau perusahaan itu rugi karena kesalahan dari direksi,
ya, atau dirkomnya, ya itu mereka sendiri loh bertanggung jawab secara pribadi, gitu. Jadi bukan bukan di kesalahan itu, perusahaan itu bahkan bisa menuntut dirkomnya itu yang bertanggung jawab karena apa ya? Karena itu kesalahan itu kesalahan pribadi ya di dalam hal ini. Maka orang-orang kalau nanti bisa dibuktikan dilidik bahwa ini adalah kesalahan pribadi, perhitungan-perhitungan pribadi yang menyesatkan pada waktu itu, bahkan akan ada apa indikasi misrepresentation ya, fraudulent misrepresentation terhadap proyek ini misalnya oleh Pak Jokowi, oleh Pak Luhut, oleh direksi-direksi BUMN yang terlibat di situ, ya mereka itu Bu yang harusnya fokus diprioritaskan untuk dilidik dan disidik gitu, oleh KPK. Itu kalau mau jujur dan mau profesional dan KPK mau bertindak berdasarkan teknis yuridis murni gitu. Nggak usah pakai pertimbangan macam-macam politis dan lain-lain. Harapan kita sebagai rakyat, Pak Prabowo sebagai presiden tegas dan keras, instruksikan. Ya, kalau mau mencari akar masalah, kenapa WUS ini sampai hancur berantakan, sampai utangnya begitu besar, proyek yang nggak visible nekat dijalankan, ya mestinya instruksikan saja, entah itu KPK, entah itu Jaksa Agung dalam hal ini, atau bahkan polisi kan sudah punya itu, Kortas Tipikor itu. Kalau Pak Prabowo sebagai presiden bersikap tegas, usut siapa yang membuat WUS ini rugi, ya siapa yang sesungguhnya dalangnya, ya pasti aparat itu akan mengusut. Dan salam merah.